Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Fullround Manga Record of Ragnarok chapter ke-84, yang mana di chapter kali ini para petarung di ronde ke-10 sudah diperlihatkan, yaitu yang dijuluki sebagai Hitokiri Batosai dan juga Kamikari Batosai. Jadi yang seperti apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan setelah kemenangan Dewa Apollo. Di sini sorak riuh penonton dari para dewa sangat senang akibat Apollo memenangkan, sehingga poinnya bertambah 5 dan 4, yang mana kali ini dewa memimpin. Kemudian di sini Heimdall pun mengatakan 5 kemenangan dan 4 kekalahan, kubu dewa memimpin lagi. Kemenangan besar Apollo, sang dewa matahari, memancarkan keagungan para dewa. Kemudian di sini terlihat Apollo yang berpose dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukungnya. Dia mengatakan, "Thank you everybody." Sedangkan di bangku PIV para dewa, di sini Ares mengatakan, dia masih punya kekuatan untuk menanggapi sorakan itu. Dia pria yang tangguh ya. Namun Hermes menjawab, tidak juga. Sebenarnya dia juga hampir tidak sanggup untuk berdiri lagi. Dia hanya mencoba menjaga kebiasaannya saja. Kemudian Zeus menambahkan, "Yohoho, seperti biasa, dia selalu bersinar ya. Itulah Apollo." Kemudian pada saat itu juga, tiba-tiba saja para penonton, ladies-ladies dewa Apollo, mulai mengatakan kepada Apollo, "Apollo sama, cepat obati lukamu. Apollo sama, cepat obati lukamu. Kalau tidak, itu akan meninggalkan bekas di wajah cantikmu. Ayo cepat, kita harus bergegas ke ruang medis. Aku akan menemanimu." Namun Apollo menjawab, "Terima kasih atas perhatian kalian, tapi tidak masalah lagi, beauties. Luka ini baik-baik saja." Yang mana di sini Apollo langsung mengenang keadaan King Leonidas dan juga Gerahold. Dia mengatakan, "Aku akan menyimpan bekas luka ini karena ini adalah bukti kalau aku bertarung dengan mereka dengan segenap jiwaku." Dan kemudian Apollo pun mulai meninggalkan arena pertarungan. Sedangkan di sisi lain terlihat para Spartan yang bersedih akibat King Leonidas meninggal dunia dan bahkan menjadi serpihan. Di sini salah satu prajurit yang setia kepada King Leonidas menangis dan mengatakan, "Semuanya, jangan membalikan badan, jangan membalikan punggung kalian. Aku masih bisa melihatnya dengan jelas, punggung kokoh Tuan Leonidas. Kalau Tuan mengagumi ketinggian itu, kami ingin menjadi seperti ketinggian itu. Kalau kita berbagi nasib, kami juga prajurit bermartabat, kami juga harus berdiri tegak. Benar kan, Tuan Leonidas?" Kemudian semuanya mengerahkan jiwanya dan menghormati King Leonidas. Sang punggung Spartan adalah pemimpin Spartan terkuat, dan mereka akan terus mengenang mereka. Setelah itu kita diperlihatkan di bangku penonton para umat manusia dari Jepang, yaitu ada Kando Isami, Okita Souji, Sasaki Kojiro, dan juga Hirsch. Di sini Sasaki mengatakan, "Itu tadi pertarungan yang patut dibanggakan. Melawan Dewa Matahari, dia tidak pernah gentar dan terus bertarung dengan segenap jiwanya." Kando Isami pun mulai memotong dan mengatakan, "Ya, itu tadi adalah serpihan yang indah. King Leonidas dari Spartan ya. Dia benar-benar seorang prajurit sejati." Namun Okita mengatakan, "Aku iri sekali." Mendengar hal tersebut, Sasaki Kojiro pun mulai bertanya-tanya, dan malah semuanya bertanya-tanya apa yang dikatakan oleh Okita Souji. Sasaki mengatakan, "Iri kenapa?" Okita menjawab, "Aku juga di saat-saat terakhirku, aku ingin bertarung sepuasnya, lalu mati." Kando Isami pun mengatakan, "Ya, aku setuju." Yang mana di sini Okita, maksud dari kata iri adalah di mana dia ingin kematiannya seperti King Leonidas, berjuang sekuat tenaga lalu mati, tidak seperti kehidupan sebelumnya di mana dia sendiri mati akibat penyakit TBC setelah melawan Serizawa Kamo. Sedangkan apa yang disetujui oleh Kando Isami adalah dia sendiri mati karena dieksekusi oleh keshogunan akibat kesalahan yang dilakukan oleh anak buahnya, yaitu di kepolisian Shinsengumi, sehingga dia sendiri harus menerima hukuman tersebut. Kemudian di sini terlihat Okita Souji dan Kando Isami yang sangat murung, dan dia terpikirkan sesuatu dan malah dia ingin menikmati perjuangannya sebagai samurai dan mati akan kebanggaan.
Setelah itu kita pun diperlihatkan di ruangan Brunhild, yang mana di sini Brunhild akan memilih lagi petarung selanjutnya di ronde ke-10. Namun kita bisa melihat bahwa Gear yang sangat bersedih karena telah kehilangan kakak Gyrahorn. Gear pun menangis di pojokan, tapi sesaat kemudian Gear bangkit dan mengatakan kepada Brunhild, "Kakak, saat ini kita sudah mendapatkan 4 kemenangan dan 5 kekalahan. Tinggal 2 kekalahan lagi, umat manusia akan musnah. Apa ini tidak masalah, kakak Hild?" Namun Hild menjawab, Tidak. Dan di sini Hild nampaknya murka karena dia kebingungan harus memilih siapa yang akan bertarung di ronde ke-10 nanti. Hild pun mengatakan, "Aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Aku tidak bisa memutuskan siapa yang akan bertarung di ronde selanjutnya. Apa yang salah? Tenanglah, tenang," ucap Brunhild. Gear pun langsung mengingatkan, "Tenang kakak, tenanglah." Kemudian Brunhild menjawab, "Kali ini kita benar-benar terpojokan. Aku tidak boleh kalah kali ini. Tapi aku tidak bisa menemukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar apa yang kita lakukan pada perwakilan umat manusia selanjutnya." Dan pada saat mendengar hal tersebut, Gear pun mengatakan, "Kalau begitu kakak, pejuang yang tersisa ya. Di situ ada Rasputin, Nostradamus, Simohaiha, Sakata Kintoki, lalu belum juga Gil di sini mengatakan Okita Souji. Tiba-tiba saja ada seorang yang datang memasuki ruangan tersebut dan dia mengatakan, 'Aku yang akan maju.' Yang ternyata dia adalah Okita Souji dan juga Kando Isami. Okita Souji pun mengatakan, 'Aku tidak akan kalah dari siapapun.' Pada saat Brunhild menengok, Brunhild mengatakan, 'Seorang samurai ya?' Kemudian Brunhild tanpa basa-basi lagi, dia berkata, 'Baiklah, aku mengerti. Kali ini aku akan mempercayakannya kepadamu. Hitokiri Batosai, terkuat dalam sejarah umat manusia, yaitu Kapten Divisi 1 Kepolisian Shinsengumi Okita Souji yang akan bertarung di ronde ke-10. Di mana kali ini Okita Souji setelah penantian yang sangat lama, akhirnya dia akan bertarung di ronde ke-10 mewakili umat manusia." Sedangkan di sisi lain, di kubu para dewa, yaitu di arena Valhalla, tepatnya di ruangan pertemuan para dewa, kita bisa melihat di situ di meja bundar, yaitu 13 perwakilan umat manusia yang berkumpul. Tetapi yang berkumpul hanya ada Zeus, Shiva, satu orang dewa, Thor, Odin, dan juga Loki. Loki pun di sini mengatakan, "Shiva-chi, apa kau baik-baik saja? Apa tidak istirahat saja? Luka-lukamu masih terasa sakit kan? Apa yang sudah dilakukan manusia itu padamu sih?" Sambil di sini Loki mengejek Shiva. Shiva pun menjawab, di mana kita diperlihatkan kondisi Shiva pada saat ini sudah baik-baik saja. Lengan Shiva pun sudah sembuh dan bahkan beregenerasi kembali. Di sini Shiva mengatakan, "Lukaku sudah lama sembuh, tapi Loki, menurutmu siapa yang ingin kau lawan?" Loki menjawab, "Wah, takut banget." Lalu Odin mengatakan, "Loki, bersikaplah yang sopan." Thor hanya terdiam saja tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Kemudian Loki pun menambahkan lagi, "Are, kenapa semua orang terlihat menggelikan ya?" Tapi di sini Ares berkata, "Apakah Apollo dan Beelzebub masih menjalani perawatan medis?" Zeus menjawab, "Sepertinya begitu, mengingat luka-luka yang telah dia terima. Namun kalau Beelzebub, bagaimanapun dia tidak akan datang ke tempat seperti ini." Karena tidak sabar, Shiva pun mulai mengatakan kepada Zeus, "Jadi Pak Tua, kenapa kau mengumpulkan peserta Ragnarok di sini?" Zeus menjawab, "Meski tidak semuanya yang bisa berkumpul, tapi tidak masalah. Sudah saatnya kita memilih siapa yang akan menyelesaikan Ragnarok, siapa yang akan maju. Hanya 2 pertarungan lagi yang tersisa. Kita akan menyelesaikannya dengan 2 kemenangan lagi." Dan pada saat itu juga tiba-tiba saja ada salah satu dewa yang mulai menggebrak meja dan mengacungkan tangannya. Dia mengatakan, "Hei, aku yang akan maju di pertarungan selanjutnya." Yang ternyata dia adalah Dewa Anubis dari Mesir. Penampilan Dewa Anubis sendiri diperlihatkan bahwa dia memiliki wujud seperti manusia dan menggunakan topi anjing seperti dalam mitologinya. Yang mana ekspektasi kita dibantahkan ya minasan. Kita berekspektasi bahwa Anubis akan berpenampilan menyeramkan dengan kepala seekor anjing, layaknya diilustrasikan oleh beberapa fan art. Di sini Anubis pun langsung meloncat ke arah Zeus dan dia mengatakan, Iya kan, aku sudah menunggu sangat sabar loh. Sekarang giliranku kan. Kalau begini terus aku tidak akan maju ke arena, padahal aku sangat bersemangat. Karena itulah, nggak masalah bukan Zeus-san?" Sambil di sini Anubis mengeluarkan aura gelapnya kepada Dewa Zeus. Dewa Zeus pun yang menghadapi Anubis langsung mengatakan,
Awalnya sudah kerencanakan sih kalau Anubis itu urutan ke-10. Bagaimana kalau dari pihak Nordik? Loki pun di sini menjawab, ya kalau Anubis-chan sangat ingin maju ke arena nggak masalah kan? Bagaimana denganmu Pak Tua? Itu pertanyaan mengarah kepada Odin. Dan pada saat mendengar hal tersebut, Odin pun hanya tersenyum. Thor pun yang melihat ke arah Odin nampak seperti mencurigai Odin karena Odin merencanakan sesuatu. Nampaknya di sini Thor tahu akan rencana Dewa Odin, di mana Thor sendiri curiga pada bapaknya sendiri. Di sini Odin pun langsung mengatakan, ya tidak masalah. Dan pada saat mengatakan hal tersebut, nampaknya Anubis sangat bahagia dan dia pun mengatakan, Yosa, sudah diputuskan, waku. Untuk sementara mungkin suara hatimu yang bisa didengarkan, yeay. Namun tiba-tiba saja pintu terbuka dan seseorang mengatakan, tunggu sebentar. Zeus pun yang melihat ke belakang, menengok, dia berkata, kau sudah datang rupanya ya. Kemudian dewa itu mengatakan, yang akan maju di pertarungan berikutnya adalah aku. Yang ternyata dia adalah Susanoo no Mikoto, sang dewa petir dan juga lautan dari Jepang. Sini Susanoo no Mikoto mengeluarkan aura yang sangat gelap, yang mana aura tersebut adalah aura tekanan, sehingga Dewa Ares yang merasakan hal tersebut sangat terkejut. Ares pun bahkan mengatakan, tekanan apa ini? Badanku terasa berat, hanya dengan di dekatnya saja aku merasa seperti akan hancur. Namun Anubis tidak memedulikan aura yang dipancarkan oleh Susanoo no Mikoto. Dia pun senang dan mengatakan, jadi kau juga ingin maju ke arena ya Susano? Sayang sekali ya kamu terlambat. Barusan saja mereka memutuskan kalau ini adalah giliranku. Tapi Susanoo kekeh bersikeras mengatakan, begitu ya. Tapi akulah yang akan maju berikutnya. Mendengar hal tersebut, Anubis makin kesal. Dia pun mengatakan, tidak, apa kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan? Sudah diputuskan kalau aku yang akan maju di pertarungan berikutnya. Susanoo pun menjawab, ya, aku mengerti, tapi kan aku sendiri tidak tahu. Karena Susanoo yang keras kepala, Anubis makin kesal. Dia pun mengatakan, hei, muka, dengar dan pahamkan baik-baik ucapanku ini dasar kau. Mereka telah memutuskan kalau aku yang akan turun ke arena berikutnya. Kalau kau ingin maju ke arena juga, kau akan maju setelahku. Dengar itu. Tapi di sini Susanoo tetap kekeh dan berkata, maaf ya, tapi aku sendiri kan tidak tahu. Dan pada akhirnya Anubis pun kesal akan kata-kata Susanoo. Kemudian di sini Shiva pun mengatakan dan menambahkan, aku sangat paham perasaan itu. Sesekali memang ada-ada saja laki-laki merepotkan yang ingin mendapatkan gilirannya sampai menyerobot antrian orang lain. Iya kan, Zeusan? Dimana di sini Shiva menyinggung Zeus karena di ronde 2 pada saat Zeus akan turun seharusnya adalah Dewa Shiva tapi diserobot oleh Dewa Zeus. Kemudian di sini Shiva pun mengatakan lagi kepada Zeus, sudah kubilang padamu Pak Tua, kau itu orang yang sangat bermasalah. Lalu Anubis pun sangat kesal dan dia mengatakan, gimana sih ini? Susanoo pun berkata, akulah yang akan maju berikutnya. Karena Anubis tidak punya pilihan lain, pada akhirnya Anubis pun mengalah dan dia mengatakan, baiklah, aku paham, aku mengizinkanmu, dasar kau. Lalu Zeus berkata kepada Anubis, apa kau benar-benar baik-baik saja? Yang mana di sini Anubis terlihat sangat murung akibat antrian bertarungnya diserobot oleh Susanoo no Mikoto. Anubis pun mengatakan, ya, kau bisa bicara dengannya, aku sudah muak. Loki pun yang melihat itu berkata, jadi yang berikutnya sudah diputuskan ya. Tapi Zeus bertanya-tanya, kenapa Susanoo bersikeras untuk bertarung di ronde berikutnya? Zeus mengatakan, tapi Susanoo, kenapa kau bersikeras untuk maju ke pertarungan berikutnya? Susanoo menjawab, petarung berikutnya adalah pembunuh terkuat, dia itu Okita Souji kan? Mendengar hal tersebut, seluruh dewa pun terkaget karena mengapa Susanoo mengetahui siapa petarung berikutnya, padahal dewa-dewa yang lain pun tidak mengetahui siapa yang akan bertarung di pihak umat manusia. Dan sepertinya Susanoo sudah mengetahui siapa itu Okita Souji, yaitu sang Hitokiri Batosai terkuat umat manusia. Kemudian pada saat itu juga, pada saat dewa terkaget, Ares berkata, tunggu sebentar, bagaimana kau bisa tahu siapa petarung umat manusia berikutnya? Ares pun langsung datang dan mengatakan, aku yang telah mengatakan padanya. Aku pergi ke tempat mereka yang sedang mengadakan pemilihan. Lalu diam-diam aku melihatnya dari sudut mataku. Ternyata selama ini Hermes memata-matai Brunhild, dan Hermes sedikit menguping apa yang disiapkan oleh Brunhild sama. Hermes pun yang mendengar itu mulai mengatakan, Hermes, kau ya, kelakuanmu buruk sekali.
kau pria yang sangat curang ya, aib bagi para dewa. Mendengar hal tersebut, Hermes pun langsung tertawa terbahak-bahak. Di sini Susanoo no Mikoto mengatakan, lawanku adalah pembunuh terhebat umat manusia. Di zaman Meiji dikatakan, Koukoku Bujutsu Eimeroku, tertulis sebagai berikut, yaitu Kendo Kenjutsu berasal dari Susanoo, pembunuh dewa terkuat di surga. Aku tidak punya pilihan lain selain maju ke arena berikutnya, yang mana ternyata ilmu berpedang Kendo milik Okita Shoji adalah milik Susanoo no Mikoto. Oleh karena itulah, di sini Susanoo Mikoto sebagai yang dijuluki pembunuh dewa terkuat di surga atau Kamikiri Batosai akan maju di ronde selanjutnya melawan Hitokiri Batosai, sang pembunuh umat manusia terkuat sepanjang sejarah. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Fullmetal Manga Record of Ragnarok chapter ke-84. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah Okita Shoji akan menang atau Susanoo no Mikoto yang akan menang? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!